mengukuhkan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, menyebut Jessica akan mengajukan PK lagi ke MA. Bagi Otto, opini masyarakat yang terbentuk dari film Ice Cold jadi momentum untuk mempercepat pengajuan PK lagi. Ya, sebelumnya juga kita sudah merencanakan, tapi kebetulan setelah ada Netflix ini, kita akhirnya mungkin lebih mempercepat. PK. Banyak sih, banyak hal-hal yang menurut aku kayak jauh lebih membingungkan sih sebenarnya. Dan ceritanya itu kan juga lucu ya, dari ketika Mirna meninggal, warnanya biru, terus habis itu jadi warna merah. Satu figur yang kemudian dari film ini yang tidak saya dapatin di sebelumnya. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa. Pastikan Anda tidak melewatkan beragam fenomena terkini yang merebak di seantero negeri. Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande. Latihan ini disebut-sebut sebagai pengerahan angkatan udara terbesar dalam sejarah NATO. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. Juru bicara Mahkamah Konstitusi pastikan sidang putusan syarat usia Capres-Cawapres digelar sesuai jadwal pada Senin esok. Ganjar Pranowo nonton MotoGP bersama istri Siti Atiko dan putranya Alam Ganjar di Mandalika. Soal nama cawapres, Ganjar menyebut sudah ada, tapi masih rahasia. Perang antara Israel dan Hamas terus berlangsung. Korban jiwa dua belah pihak mencapai lebih dari 3.500 jiwa. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Rahmat Ibrahim dan Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama disampaikan Cynthia, silakan. Ya, terima kasih Ibrahim. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, saudara. Minggu siang, puluhan spanduk provokatif terkait Mahkamah Agung dan politik dinasti, Mahkamah Konstitusi maksud kami, ditertibkan petugas gabungan 3 pilar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menjelang putusan terkait batas usia Capres-Cawapres, spanduk provokatif soal Mahkamah dan politik dinasti dicopot petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penertiban ini untuk menjaga kondisi lingkungan yang kondusif, aman, dan menjelang pemilu 2024. 20 spanduk provokatif ini diamankan ke Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Yang kita turunkan untuk hari ini, siang hari ini ada 20 spanduk yang kita turunkan, spanduk provokatif. Jadi kita dibantu dari unsur kepolisian atau 3 pilar. Nah, untuk acara ini cukup kondusif. Ya mudah-mudahan ini masyarakat kita dapat mengerti mana yang baik, yang mana yang benar. Jangan sampai ikut hal-hal yang sifatnya provokatif yang bisa mengundang kegaduhan. Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pembacaan hasil uji gugatan batas usia peserta Pilpres pada Senin 16 Oktober 2023. Sementara jelang pembacaan hasil uji gugatan, situasi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi berjalan normal dan belum ada penjagaan. Sementara itu, saudara, melalui pesan singkat yang dikirimkan ke Kompas TV, juru bicara MK Fajar Laksono menyebut besok sesuai jadwal sidang di laman Mahkamah Konstitusi pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Pakar Hukum Tata Negara Unibrau Ali Syafaat menyebut seharusnya tak ada konflik kepentingan terkait uji gugatan batasan usia peserta Pilpres. Dugaan konflik kepentingan muncul lantaran Ketua MK Anwar Usman merupakan paman Gibran Raka Buming Raka. Nama Gibran sendiri kini menguat jadi kandidat cawapres. Namun terbentur aturan batas minimal usia yaitu 40 tahun. Isi konflik kepentingan, jelas ada konflik kepentingan dan berdasarkan pada kode etik Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Bangalore Principle terkait dengan kode etik dan judicial conduct. Sebetulnya kan yang disebut sebagai kode etik itu tidak hanya harus dijalani pada saat memutuskan satu perkara, tetapi kan juga harus ditunjukkan. Maksudnya ya harus keluar, maksudnya secara manifest itu dalam tindakan setiap orang tidak boleh kemudian menduga adanya konflik kepentingan. Itu bagian besar dari kode etik itu. Dan untuk mengetahui persiapan jelang pembacaan putusan gugatan aturan batasan usia minimal peserta Pilpres, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, sudah ada Francisco Donasiano dari Gedung MK Jakarta. Sisko, bisa digambarkan situasi terkini terkait pengamanan jelang pembacaan putusan pada Senin besok, Sisko? Ya, selamat petang Cynthia. Kalau kami pantau tadi memang sempat ada demo yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa sekitar pukul 2 siang seperti itu. Namun pada saat ini untuk kondisi ataupun juga di sekitar di depan jalan di Mahkamah Konstitusi sudah terpantau lebih kondusif seperti itu. Ada petugas kepolisian yang berjaga. Memang kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan terkait nantinya besok ataupun juga pada tanggal 16 Oktober pada hari Senin, Cynthia dan juga saudara, ini proses penjagaan ini masih berpacu ataupun juga mengacu pada internal yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Nantinya memang akan melihat sendiri bagaimana proses ataupun juga eskalasi apakah nantinya ada pergerakan jelang pembacaan putusan dari sidang gugatan yang akan dilakukan pada hari Senin esok. Nah, cukup menarik memang Cynthia dan juga saudara kalau kami lihat ataupun juga kami pantau, memang ini pada hari esok ini akan terkait masalah pengucapan putusan uji material atas pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan juga cawapres pada Senin mendatang. Tentu ini menarik karena informasi yang kami dapatkan nantinya ada sejumlah putusan kemudian dari sejumlah perkara yang diajukan baik dari politisi, kemudian dari partai politik seperti itu dan juga dari berbagai unsur. Nah, salah satunya adalah yang pernah masuk ataupun juga permohonan diterima MK pada 9 Maret lalu atau 2023 di mana permohonan ini menginginkan mengubah batas usia minimal capres cawapres menjadi 35 tahun. Bahkan ada yang kemudian meminta 21 tahun dan juga menambahkan syaratnya adalah pernah menjabat sebagai pejabat daerah seperti itu. Nah, cukup menarik bahwa memang masih kami nantikan bagaimana putusan ini akan dijalankan dan juga dari persiapan dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, kalau berdasarkan ataupun juga mengutip seperti itu statement dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, memang rencananya besok ini apabila tidak ada halangan nantinya ada 9 hakim konstitusi yang akan hadir untuk membaca putusan tersebut. Nanti memang akan kami nantikan bagaimana kemudian hasil dari sidang putusan tersebut, Cynthia dan juga saudara, karena ini juga cukup menarik mengingat bahwa pembacaan ini ataupun juga pembacaan putusan ini adalah 3 hari jelang pendaftaran capres ataupun juga cawapres di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sehingga kita akan melihat apakah dengan hasil dari putusan MK ini ataupun juga pembacaan ini akan mempengaruhi peta politik saat ini. Karena kita mengetahui hingga saat ini setidaknya dari 3 poros yang kami lihat ada ini masih ada 2 kemudian bakal calon presiden masih belum memiliki cawapres seperti itu. Apakah ini akan mengerucut pada satu nama dan juga mengubah peta politik khususnya di bakal calon wakil presiden? Kita akan nantikan dari sidang putusan MK yang akan dilakukan setidaknya kalau informasi yang kami dapatkan rencananya pada 10 pagi esok. Cynthia. Baik, terima kasih Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih Sisko. Kita ke informasi lainnya di Kompas Petang, saudara. Kobaran api kembali terjadi di TPA Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu siang. Api kembali membesar di TPA Cikolotok, Purwakarta, Minggu pukul 12 siang. Tiupan angin, cuaca terik, dan banyaknya bahan yang mudah terbakar semakin mempercepat luas areal TPA yang terbakar. Kebakaran di TPA Cikolotok berpindah ke bagian barat laut
setelah 4 hari sebelumnya kebakaran terjadi di bagian timur dan selatan TPA. Sampai Minggu siang tadi, Saudara, kebakaran TPA Cikolotok Purwakarta masih terjadi. Sebagian titik api mulai dipadamkan tim damkar, dibantu pemulung di sekitar TPA. Kebakaran TPA Cikolotok meluas hingga ke bagian barat laut dan penyebab TPA kembali terbakar karena teriknya cuaca panas, tiupan angin kencang, dan masih ada sisa kebakaran pada 4 hari lalu yang belum padam. Sementara di Lampung, Saudara, hari kedua kebakaran di tempat pembuangan akhir Bakung, Teluk Betung, Barat, Bandar Lampung. Petugas masih melakukan pemadaman api. 3 eskavator diturunkan untuk mengurai bara api di tumpukan sampah agar tidak menjalar ke titik sampah lain. Di Denpasar, belum juga padam, tim gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran di TPA Suwung. 1 armada helikopter tipe Bell 412 SP oleh BNPB membantu pemadaman dari udara. Selain jalur udara, pemadaman melewati jalur darat pun dilakukan oleh pihak damkar yang bekerja sama dengan gabungan TNI Polri. Puluh warga terdampak kebakaran di TPA Suwung, Denpasar, Bali mengungsi di kantor Lurah Serangan. Mereka ditampung di ruang pelayanan kantor Lurah Serangan dan seluruhnya dalam keadaan sehat. Pemkot dan Dinkes Denpasar sudah memasok makanan dan obat untuk pengungsi korban terdampak kebakaran TPA Suwung. Tadi malam ya, sampai tadi malam jam 9 nambah lagi menjadi 63 ya jiwa. Nah, jadi pengungsi ini ya karena kena asap keadaan ya, di TPA biar bisa cepat reda, bahkan tidak ada lagi kebakaran ya, dan bisa kembali ke tempatnya masing-masing warga pengungsi. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Ganjar Pranowo nonton MotoGP bersama istri Siti Atiko dan putranya Alam Ganjar di Mandalika. Soal nama cawapres, Ganjar menyebut sudah ada tapi masih rahasia. Lainnya di Kompas Petang, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sebuah cek bank senilai 2 triliun rupiah saat menggeledah rumah dinas ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Barang bukti ini kini didalami oleh KPK. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni.
Partai Golkar bersama Pak Prabowo Subianto berkeinginan mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo bukan saja karena beliau lahir dari rahim Partai Golkar, tetapi Bapak Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjaga persatuan, memimpin keberlanjutan pembangunan, dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian, sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, saya Cynthia Rompas. Bakal Capres 2024 Ganjar Pranowo nonton langsung MotoGP di Mandalika hari ini. Ganjar tiba sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat dan menonton MotoGP Mandalika dari arena tribun bersama istri Siti Atikoh dan putranya Alam Ganjar. Saat ditanya dukung siapa di gelaran itu, Ganjar berseloroh bilang dukung dirinya. Dan soal cawapres sudah ada nama tapi rahasia. Sementara ketika ditanya soal peluang duet Prabowo dan Gibran, Ganjar pun menjawab santai, ikut balapan aja dulu. Dukung siapa? Ya dukung saya. Bapak dukung siapa nih jagoannya Pak hari ini? Belum lihat nanti. Pak, cawapres sudah ada Pak? Cawapres sudah ada? Udah dong. Oh siapa Pak? Boleh dong Pak? Di-spill. Lagi ikut balapan. Siapa Pak? Ya itu lagi ikut balapan. Siapa Pak? Rahasianya Pak? Rahasia. Mau dong Pak? Rahasia kok diomongin. Beran mau merapat ke ini Pak Prabowo gimana Pak? Ikut balapan aja dulu. Sementara Presiden Jokowi dipastikan batal hadir untuk menyaksikan MotoGP Mandalika. Pihak istana menyebut Jokowi ada agenda lain hari ini saat balapan Mandalika. Kehadiran Jokowi digantikan Menteri BUMN sekaligus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir. Melalui pesan singkat, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut, ya betul, agenda internal. Diwakilkan Menko Marves ad interim merangkap Menteri BUMN. Penggunaan uang oleh SCL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SCL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sebuah cek bank senilai 2 triliun rupiah saat menggeledah rumah dinas ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Widya Chandra, Jakarta Selatan akhir September lalu. Temuan ini dikonfirmasi juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri. Cek bank BCA atas nama Abdul Karim Daeng Tompo yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo menjadi salah satu barang bukti yang kini didalami KPK. Ali juga membenarkan cek bank itu tertanggal 28 Agustus 2018. Namun KPK tengah memastikan validitas cek tersebut termasuk apakah ada kaitan langsung dengan pokok perkara Syahrul Yassin Limpo. Sementara Syahrul baru ditunjuk menjadi Menteri Pertanian pada 23 Oktober 2013. Secara tertulis, Ali Fikri mengkonfirmasi temuan cek tersebut. Ya, kami membaca di sebuah majalah tentang hal tersebut dan setelah kami cek dan konfirmasi, diperoleh informasi memang benar ada barang bukti yang dimaksud. Dalam menjalankan praktik dugaan korupsi, Syahrul Yassin Limpo dibantu 2 tersangka lain memungut setoran dari ASN internal Kementan, termasuk dari eselon 1 dan juga eselon 2. Sumber uang diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementan yang sudah di markup, termasuk juga adanya permintaan uang dari vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Modus dugaan korupsi dari Syahrul Yassin Limpo, pungutan pada ASN Kementan, anggaran Kementan yang di markup, permintaan uang pada vendor proyek Kementan. Uang hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo dan 2 tersangka lain sekitar 13,9 miliar rupiah. Uang tersebut, saudara, dipakai untuk beberapa kebutuhan pribadi Syahrul Yassin Limpo, seperti pembayaran kartu kredit, cicilan mobil Alphard, dan juga perawatan wajah keluarga Yassin Limpo. Selain uang 13,9 miliar rupiah tersebut, KPK pun masih mengusut asal-usul uang 30 miliar rupiah yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Saudara, dugaan aliran uang hasil korupsi ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem ini diungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Jumat lalu. Alex menyebut jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Saudara, sehari setelah KPK mengungkap dugaan aliran uang miliaran hasil korupsi ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, Partai Nasdem langsung bereaksi. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Saroni bilang ia sudah mengecek rekening resmi partai dan mengklaim tak ada aliran dana yang dituduhkan KPK. Partai membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK oleh Pak Alex Marwata terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem. Ini sangat merugikan kami karena secara terbuka Pak Alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai. Kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami? Kenapa benci bener? Kok seolah-olah kita ini busuk banget?
Saudara, di tengah sorotan kasus hukum Syahrul Yassin Limpo, Jumat malam lalu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden membenarkan keduanya bertemu hampir 1 jam. Jumat malam, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni mengakui pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Namun, Syahroni menyatakan pertemuan ini hanyalah silaturahmi biasa. Kemarin Pak Jokowi bertemu dengan Pak Ketum. Nah, kira-kira itu bahas soal apa ya Pak? Seperti itu. Terima kasih. Silaturahmi biasa aja kok, nggak ada yang serius. Pihak istana menyebut malam itu Jokowi dan Surya Paloh berbincang 4 mata dan tertutup. Pertemuan itu berlangsung selama 45 menit. Lewat pesan tertulis, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengonfirmasi pertemuan Jokowi dan Surya Paloh. Ya, ketemu jam 19.15 sampai 20.00. Pertemuan silaturahmi biasa, jawab Ari saat ditanya soal pertemuan Jokowi dan Paloh Jumat malam. Ini bukan kali pertama Surya Paloh bertemu 4 mata dengan Jokowi di Istana menjelang kontestasi Pilpres 2024. Kamis sore, 31 Agustus 2023 lalu, Surya Paloh juga pernah bertemu Jokowi di Istana Negara. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh saat itu berselang beberapa hari sebelum akhirnya Partai Nasdem bersama PKB mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Hotel Majapahit, Surabaya pada 2 September 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi lainnya. Ganjar Pranowo mengaku sudah kantongi nama cawapresnya. Benarkah momentum pengumuman cawapres dilakukan dengan melihat peta politik usai sidang putusan MK? Perbincangannya akan kami hadirkan selepas jeda. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang.
100% murni. Luwak hitam baru 21. 21. 1. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Dan kemanisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, jelang pendaftaran Capres-Cawapres Rabu depan, PDI Perjuangan memastikan nama bacawa pres Ganjar sudah mengerucut 1 nama dan siap diputuskan. Saat ditanya wartawan, apakah Cawapres Ganjar sudah mengerucut ke 1 nama? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan dan bilang sudah siap diputuskan. Hasto juga menyebut tak menutup kemungkinan Cawapres Ganjar berasal dari nama-nama yang selama ini beredar atau bahkan nama-nama baru. Sudah ada 1 nama atau masih ada beberapa nama yang dikerucut? Ya namanya udah siap diumumkan kan. 1 nama ya? 1 nama. Ya, Kabarnya tinggal diumumkan. sempat ketemu Bu Mega. Ya kalau nama-nama ya saya nanti Ibu Mega yang memutuskan dari nama-nama yang beredar tadi. Apakah akan muncul nama baru sebagai suatu upaya untuk membangun konsolidasi politik. Ketua Umum Hanura, Osman Sabta Odang, salah satu rekan koalisi PDI Perjuangan mengusung Ganjar menyatakan nama Cawapres Ganjar diumumkan pada hari Rabu. Namun soal siapa kandidatnya, Oso mengaku belum ada pembicaraan. Dan untuk wapresnya mudah-mudahan aja Rabu depan. Pak, info yang berkembang katanya Pak Mahfud, Pak. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Loh, ini saya kan belum diajak bicara. Nanti kalau udah diajak bicara saya sampaikan. Ya minggu depan lah, minggu depan. Jangan, ya, Rabu insya Allah, Rabu ya, insya Allah. Bakal Capres 2024 Ganjar Pranowo nonton langsung MotoGP di Mandalika hari ini. Ganjar tiba sekitar pukul 1 siang dan menonton MotoGP Mandalika dari arena tribun bersama istri Siti Atiko dan putranya Alam Ganjar. Saat ditanya dukung siapa di gelaran tersebut, Ganjar berseloroh bilang dukung dirinya. Dan soal Cawapres sudah ada nama tapi rahasia. Sementara ketika ditanya soal peluang duet Prabowo Gibran, Ganjar pun menjawab santai, ikut balapan aja dulu. Dukung siapa? Ya dukung saya. Bapak dukung siapa nih jagoannya Pak hari ini? Belum lihat nanti. Pak, Cawapres sudah ada Pak? Cawapres sudah ada? Udah dong. Oh siapa Pak? Boleh dong Pak? Di-spill. Lagi ikut balapan. Siapa Pak? Ya itu lagi ikut balapan. Siapa Pak? Rahasianya Pak? Rahasia. Apa dong Pak? Rahasia kok diomongin. Beran mau merapat ke ini Pak Prabowo gimana Pak? Ikut balapan aja dulu. Sementara bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyebut perubahan bisa terjadi jika memiliki kewenangan. Hal ini diungkap Anies saat menyapa warga Sidoarjo, Jawa Timur di acara Jalan Sehat bersama pasangan Amin. Anies menambahkan dirinya bersama Muhaimin akan mendaftar sebagai peserta Pilpres ke KPU pada 19 Oktober mendatang. Ke sebelah kanan Sidoarjo, insya Allah untuk satu perubahan itu bukan soal mengganti nama, bukan soal menempatkan partai. Perubahan itu adalah tentang kondisi rumah tangga kita di seluruh Indonesia. Kalau kita mau melakukan perubahan perlu namanya wewenang. Perlu apa? Apa perlunya? Wewenang. Kalau ada wewenang bisa tanda tangan, bisa bikin keputusan. Tanpa wewenang tidak bisa membuat keputusan. Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyebut melalui jalur politik bisa mengubah Indonesia. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, hal tersebut yang menjadi dasar dirinya terjun ke dunia politik.
Saudara, PDI Perjuangan mengklaim bakal calon wakil presiden pilihan untuk Ganjar Pranowo sudah mengerucut ke satu nama. Benarkah momentum pengumuman cawapres Ganjar dilakukan dengan melihat peta politik usai sidang putusan MK? Kita akan segera membahas dengan Direktur Lembaga Survei Indonesia. Sudah ada Mas Jayadi Hanan dan nanti juga kita masih menunggu untuk bergabung Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Selamat sore Mas Jayadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Cynthia. Ya Mas Jayadi, kalau pengumuman bacawa pres Ganjar ini kan disebutkan sudah mengerucut ke satu nama. Menurut Anda apakah ini memang momentumnya kebetulan atau memang menunggu putusan MK yang akan dilakukan hari Senin besok? Tidak kebetulan ya, saya kira keputusan MK itu potensial untuk mengubah peta atau strategi pertarungan. Kalau keputusan MK itu memberi peluang atau memberikan ketetapan bahwa umur itu bisa di bawah minimal 35 tahun, maka itu berarti Gibran bisa maju. Dan kalau Gibran bisa maju dan betul-betul maju bersama Prabowo, maka saya kira capres yang belum menentukan cawapresnya, ya ini Ganjar, harus berpikir ulang atau mengatur strategi ulang, karena salah satu yang akan dipengaruhi paling banyak itu adalah pasangan capresnya Pak Ganjar gitu. Karena kalau nanti Gibran betul bergabung bersama Prabowo sebagai cawapres, itu berarti posisi Pak Jokowi menjadi sangat jelas berada di kubu Prabowo, secara baik itu dinyatakan secara terbuka atau tidak terbuka. Itu berarti kemungkinan pasangan Prabowo dan Gibran untuk menggerus suara yang selama ini menjadi basis suara dari Ganjar Pranowo itu akan makin besar, sehingga Ganjar Pranowo harus mengantisipasinya dengan cawapres yang mungkin bisa mengatasi kekurangan tersebut. Tapi begini Mas Jayadi, kalau tanpa mendahului keputusan MK ya yang baru akan terjadwal pada Senin besok, dinamikanya kira-kiranya akan bagaimana nanti kalau memang betul dikabulkan usia 35 tahun dan Gibran bergabung dengan Prabowo? Ya itu tadi, itu berarti selama ini kan Ganjar dan Prabowo itu kan berebut endorsement Jokowi kan gitu. Dan itu memang sangat penting buat keduanya. Tapi kan Gibran kita tahu masih menjadi kader PDI Perjuangan. Ya itu, makanya itu akan membuat dinamika baru kan. Karena kalau nanti Gibran bergabung dengan Prabowo, pertama itu berarti kan jelas berarti Gibran keluar dari PDIP gitu kan. Atau tidak bisa lagi dianggap sebagai bagian dari kubu Ganjar kalau memang begitu. Yang kedua, itu juga berarti bahwa Jokowi sebagai yang selama ini mengendorse baik Ganjar maupun Prabowo, itu berarti kan sudah sangat jelas baik dinyatakan terbuka atau tidak itu berada di kubu Prabowo karena ada Gibran di situ. Nah itu kan akan mengubah peta dan strategi pertarungan terutama antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Oke, sudah bergabung bersama kami Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Hasto sudah bergabung menyempatkan waktu di akhir pekan untuk bersama Kompas Petang. Pak Hasto, langsung saja nih, kemarin Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta juga bilang bacawa pres Ganjar diumumkan pada Rabu. Betul ya Pak, seperti itu ya? Ke politik nasional yang ada dan direncanakan dilakukan pembahasan secara intens terhadap kapan calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo akan diumumkan. Karena kami harus merancang elemen of surprise-nya, juga kemudian narasi yang dibangun sesuai dengan bagaimana para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo menetapkan problematika pokok yang dihadapi dan yang harus dijawab oleh Pak Ganjar Pranowo dan juga dengan melihat kontestasi elektoral yang terjadi. Sosok cawapresnya seperti apa nih Pak Hasto? Ya, sudah dibahas cukup lama, kan dimulai pada tanggal 18 Maret ketika Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Presiden Jokowi selama 3 jam
di Istana Merdeka saat itu dikerucutkan Pak Ganjar Pranowo, juga kemudian dibahas calon-calon wakil yang paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian berbagai kajian-kajian, masukan dari para ketua umum sudah disampaikan, juga pencermatan terhadap konstelasi nasional yang terjadi, dan berbagai kombinasi pasangan dari Pak Prabowo, kemudian Pak Anies, semua ikut menentukan bahwa calon wakil Pak Ganjar Pranowo merupakan sosok yang menjadi daya leverage di dalam memenangkan kontestasi di dalam pemilu 2024. Oke, Pak Hasto, ini tanpa mendahului putusan MK pada Senin besok. Tapi jika MK ternyata mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, itu kan artinya terbuka peluang Gibran digandeng Pak Prabowo. Bagaimana PDI melihatnya? Dan apa yang akan dilakukan PDI Perjuangan? Kami mencermati bahwa di dalam kontestasi Pilpres, maka konsideran terpenting di dalam meningkatkan kualitas demokrasi adalah kesetiaan terhadap aturan main. Kami masih mencermati terhadap pendapat berbagai pakar ahli hukum tata negara bahwa keputusan MK harus ditelaah lebih lanjut. Ketika keputusan MK hanya mengatakan bahwa ketentuan usia 40 tahun itu bertentangan dengan konstitusi, maka itu sifatnya final and binding. Demikian pula kalau keputusannya tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi kemudian ketika keputusan MK menambahkan suatu klausul baru yang tidak termuat di dalam undang-undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden, maka keputusan MK tersebut tidak otomatis berlaku. Karena MK tidak memiliki fungsi legislasi, tidak memiliki suatu fungsi di dalam menambahkan materi-materi muatan yang baru, sehingga harus dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden, baru materi muatan yang dimasukkan oleh Mahkamah Konstitusi itu berlaku sebagai hukum. Ini yang kami dengar masukan, tentu saja PDI Perjuangan sebagai partai yang mengemban nama demokrasi Indonesia akan taat sepenuhnya pada aturan main, dan ini yang harus kita jaga, karena bagaimanapun juga MK merupakan benteng terakhir konstitusi dan juga benteng dari demokrasi itu sendiri. Ini yang saat ini dicermati oleh PDI Perjuangan sebagai pendukung dari Presiden Jokowi yang sangat konsisten. Kami mencermati suara-suara yang berkembang di tengah rakyat, suara para pakar hukum Mahkamah Konstitusi, karena ini menjadi pilar yang sangat penting untuk mengawali seluruh tahapan pemilu presiden. Jika memang betul aturannya akan seperti itu, artinya kan memang tidak bisa langsung diberlakukan Gibran akan digandeng Prabowo. Tapi jika memang ternyata aturannya tidak mengarah seperti itu dan Gibran akan digandeng Prabowo, PDI akan melakukan apa? Gandeng menggandeng kan harus taat pada aturan main. Dan inilah yang kita harapkan sikap kenegarawanan dari Mahkamah Konstitusi agar semua memiliki suatu pijakan yang jelas. Jangan sampai nanti pemilu presiden sudah berjalan, kemudian muncul persoalan-persoalan baru terkait dengan legalitas di dalam keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi karena adanya suatu kepentingan-kepentingan yang berada di luar koridor dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Maka sikap kenegarawanan Mahkamah Konstitusi betul-betul harus dijaga, harus betul-betul melandasi keputusan politik yang diambil agar menghasilkan suatu keputusan yang bijak. Karena kewenangan Mahkamah Konstitusi kan menyatakan apakah materi muatan dalam undang-undang tersebut bertentangan tidak dengan konstitusi. Jadi jawabannya hanya bertentangan atau tidak bertentangan. Dan tidak boleh Mahkamah Konstitusi memasukkan suatu materi muatan yang baru. Ya. Contoh yang ekstrim, materi muatan itu misalnya calon wakil presiden harus insinyur misalnya. Oke. Jadi menurut Anda ini ada kepentingan di balik hal ini? Tadi Anda ya, kita harapkan semua di dalam mengawal Pilpres sebagai instrumen yang sangat penting di dalam transisi kepemimpinan nasional yang demokratis, semua harus berpijak pada hukum. Baik. Bukan berpijak pada kepentingan. Karena kalau misalnya dimasukkan klausul pernah menjadi kepala daerah, bagaimana dengan profesi yang lain di luar kepala daerah? Karena mereka juga punya hak untuk bisa juga dicalonkan. Maka kembali pada koridor bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk menyatakan apakah materi muatan di dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Itu yang paling penting untuk dijawab.
Baik, saya akan ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ini kalau tinggal ada satu nama yang akan mendampingi Pak Ganjar, menurut Anda siapa yang ideal mendampingi Ganjar Pranowo? Apalagi jika Gibran digandeng oleh Pak Prabowo? Yang ideal kalau kita dengar dari Mas Hasto di media itu kan memenuhi banyak hal. Misalnya yang mengerti geopolitik, memahami soal krisis pangan, krisis energi, bisa mengatasi masalah-masalah di Timur Tengah gitu. Misalnya ya, itu sejumlah hal yang disebut. Saya kira tidak ada satupun dari nama-nama yang beredar memenuhi kesemua syarat itu. Ada yang memenuhi satu syarat, tapi tidak syarat yang lain. Misalnya kalau soal geopolitik mungkin itu lebih mengarah ke pertahanan keamanan, mungkin Pak Andika. Tapi kalau soal berprestasi misalnya ada banyak yang berprestasi termasuk Ibu Khofifah. Kemudian yang bisa mengatasi persoalan-persoalan krisis energi itu belum terlihat siapa di antara berbagai nama tersebut. Atau misalnya yang bisa membantu mengatasi masalah krisis di Timur Tengah. Mungkin ada nama baru seperti Tuan Guru Bajang misalnya. Tapi sekali lagi yang muncul di media itu sebetulnya belum mengarah ke satu nama. Dan memang tidak ada satupun nama di antara berbagai nama yang beredar itu yang memiliki kelengkapan sepenuhnya untuk membantu Pak Ganjar untuk memenangkan pertarungan Pilpres di semua lini gitu. Oke, Pak Hasto, ada nggak nama Pak Andika, Ibu Khofifah atau Tuan Guru Bajang untuk Rabu besok diumumkan? Nama-nama yang disebutkan Mas Jayadi Hanan itu kan merupakan bagian dari nama-nama yang sudah berproses cukup lama. Ada Pak Andika, ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Sandiaga Uno, kemudian juga muncul nama Bu Khofifah, Pak Mahfud MD. Nah, yang kita lihat yang menjadi skala prioritas dari tim pemenangan saat ini adalah memadukan seluruh kekuatan tersebut, siapapun nanti yang akan ditetapkan sebagai calon wakil presiden. Karena masing-masing memiliki suatu peran yang sangat penting dan strategik. Pak Ridwan Kamil misalnya, beliau sangat memahami politik tata ruang. Kalau kita mengangkat tema-tema berkaitan dengan tata pemerintahan yang baik, mengatasi kemiskinan, maka beliau menjadi salah satu yang memenuhi kriteria. Kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif, harapan bagi para pemilih muda untuk mendapatkan suatu pekerjaan, kemudian suatu daya gerak di dalam kemajuan industrialisasi kita, hilirisasi, itu adalah Pak Sandiaga Uno. Ini kalau kita melihat memotret persoalan pokok bangsa ini adalah masalah hukum, bagaimana perlunya wasit yang baik di dalam iklim investasi kita, kepastian di dalam hukum, keadilan hukum, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kalau itu dipandang sebagai core problemnya, maka Pak Mahfud MD. Kalau kita melihat aspek-aspek konektografi, pentingnya Indonesia membangun kemajuan dari Samudra Hindia ke Pasifik, maka itu artinya adalah Pak Basuki. Sehingga potensi dengan melihat dari Mas Hanan tadi, bahwa Mas Jayadi mengatakan nama-nama dalam memenuhi kriteria kan tidak ada satupun. Tapi kalau ketika seluruh potensi itu digabungkan, ya dalam satu kesatuan yang kemudian mengikatkan diri dalam agenda masa depan bersama Pak Ganjar dan wakil yang akan ditetapkan, maka ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat bagus bagi Pak Ganjar Pranowo. Upaya inilah yang saat ini sedang kami lakukan. Oke, jadi bagaimana mencari sosok yang bisa menggabungkan figur-figur yang mampu mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi Rabu kita akan tunggu siapa nama yang akan dipilih PDI Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Dan saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda bersama Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Setelah besok Mahkamah Konstitusi pastikan menggelar sidang putusan syarat usia Capres Cawapres. Ulasannya kami hadirkan sesaat lagi. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru.
Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Pan, selalu terdepan. Pan, pasti ada harapan. Menjadikan Indonesia maju adalah amanat rakyat. Kami Partai Amanat Nasional memilih untuk melangkah bersama Prabowo Subianto. Kami yakin Prabowo Subianto mampu memimpin keberlanjutan pembangunan Indonesia. Dalam ikatan kebersamaan, kami berjalan beriringan demi terwujudnya Indonesia maju. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan uji materi terkait dengan syarat usia Capres dan Cawapres. Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pembacaan hasil uji gugatan batas usia peserta Pilpres besok, Senin 16 Oktober 2023. Sementara jelang pembacaan hasil uji gugatan, situasi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi ini normal dan belum ada penjagaan. Sementara itu, melalui pesan singkat yang dikirimkan ke Kompas TV, juru bicara MK Fajar Laksono menyebut besok sesuai jadwal sidang di laman Mahkamah Konstitusi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara, Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat menanggapi santai saat disinggung anaknya mencuat disebut menjadi cawapres Prabowo. Jokowi juga menyerahkan ke masyarakat soal dinasti Jokowi jika Gibran benar cawapres Prabowo pada pemilu mendatang. Saat ditemui wartawan di sela-sela panen raya di Kecamatan Sukro, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, saat ditanya apakah Gibran sudah berbicara dengannya, Jokowi mengaku sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan anak sulungnya itu, yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Jokowi pun menyerahkan penilaian kepada publik ketika ditanya wartawan soal anggapan sejumlah kalangan terkait dinasti Jokowi. Mas Gibran kan disebut-sebut sebagai kandidat kuat dari cawapres Pak Prabowo gitu Pak. Nah, apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak pernah ketemu? Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi gitu Pak, dinasti politik Jokowi gitu Pak. Mungkin tanggapan Bapak terkait ini gimana Pak?
ya serahkan masyarakat aja. Mahkamah Konstitusi memastikan akan membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres pada Senin esok. Semua mata tertuju pada para hakim MK karena putusan ini akan menentukan bagi siapapun yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang mengaku berkali-kali diminta Prabowo sebagai bakal Cawapres. Kita akan bahas bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bidang advokasi Muhammad Isnur dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang, Ali Syafaat. Selamat petang, Pak Ali, Mas Isnur. Selamat petang, Mas Baim. Baik, Pak Ali, ini batasan untuk kewenangan Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Bagaimana soal uji materi ini? Apakah bisa membuat aturan soal batasan usia atau bagaimana nanti secara hukum tata negara? Secara hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi itu dikenal sebagai negative legislation, gitu. Jadi fungsinya adalah membatalkan satu ketentuan yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi memang dalam perkembangannya ada juga putusan-putusan yang mengarah kepada positive legislator. Jadi Mahkamah Konstitusi menambahkan norma-norma tertentu. Nah, dalam perkembangannya hal ini tentu terkait dengan beberapa hal dan terutama terkait dengan apa yang disebut sebagai open legal policy. Dan bagi saya yang disebut sebagai batasan umur ini masuk ke dalam ranah open legal policy, di mana ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar memang tidak memberikan batasan berapa usia minimal atau berapa usia maksimal untuk jabatan tertentu. Sehingga hal itu sebetulnya lebih merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk menentukan berapa batasan minimal dan maksimal, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Sebab ketentuan tentang batasan ini walaupun dia merupakan open legal policy juga tidak melanggar atau tidak bersifat diskriminatif karena semua warga negara yang mau menjadi capres maupun cawapres kan ketentuannya bersifat sama. Ini juga lalu tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya karena batasan umur ini kan juga beberapa kali diuji meskipun itu tidak terkait dengan capres dan cawapres, terkait dengan profesi yang lain. Dan Mahkamah Konstitusi secara konsisten itu menyatakan itu sebagai open legal policy. Pak Ali, jadi kalau misalkan esok ada putusan yang membatalkan dari yang diuji materinya, itu bagaimana kalau misalkan putusan dibatalkan itu seperti apa nanti hasilnya? Atau yang bisa dibacanya? Kalau itu putusannya itu dibatalkan, kemungkinan Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan kondisional konstitusional. Artinya batasan umum 40 tahun itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai misalnya 30 tahun kalau itu putusan Mahkamah Konstitusinya seperti itu. Nah, tapi tentu saja hal itu akan menjadi pintu masuk bagi politisasi terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri karena banyak orang yang akan berupaya untuk mengubah aturan main dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai bagian dari dinamika politik melalui lembaga peradilan. Padahal sesungguhnya itu merupakan wilayah dari DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oke, Mas Isnur, banyak dari publik yang mengkritisi soal jelang putusan esok ini. Bagaimana Mahkamah Konstitusi jika nanti putusan justru bertentangan dengan yang diharapkan publik? Ya, pertama gini Mas Baim, YLBHI ini memantau MK sangat lama karena kita dulu mendorong juga pendiriannya. Dan dalam sejarah panjang MK ini kami memantau ada banyak tindakan atau hal-hal yang tidak baik dalam sejarah MK. Ada 2 hakim MK yang diputus melanggar kena tindak pidana korupsi, Pak Akhil Muhtar, Pak Otos Akbar. Ada hakim MK juga yang bahkan sekarang menjabat ya, Pak Arief Hidayat sama Pak Guntur yang diputus melanggar etik gitu. Ada juga putusan-putusan tadi Mas Ali menjelaskan seharusnya MK kalau sudah punya putusan yang panjang harusnya konsisten. Tapi juga ada Pak Ali, misalnya soal KPK. Itu kan ada banyak putusan MK yang sebelum-sebelumnya 2006 sampai 2011 yang menyatakan bahwa KPK itu independen dan dia coraknya yudikatif. Tapi di periode hakim yang sekarang 2017, 18, 20 menyatakan KPK di bawah eksekutif. Dan yang terakhir adalah kecurigaan masyarakat ya terkait karena Ketua MK yang sekarang adalah adik ipar dari presiden. Jadi bagi saya kekhawatiran warga masyarakat akan upaya intervensi di MK itu wajar. Apalagi terakhir kita tahu di kasus
putusan Undang-Undang Cipta Kerja, ada hakim yang membatalkan undang-undang, Pak Aswanto, di-recall di tengah jalan oleh DPR. Jadi praktik-praktik intervensi itu ada dan nyata di MK. Dan masyarakat memantau itu. Nah, sehingga ketika ada konteks sekarang, ketika sebuah Bisa partai diawasi uji, tidak kan kalau misalkan masyarakat bisa mengawasi, bisa juga melalui Majelis Kehormatan MK, Mas Isnur? ya itu sudah kita coba laporkan Pak, ketika ada peristiwa Ketua MK menjadi adik ipar Presiden, karena kami memandang ini potensial konflik kepentingan, mengganggu independensi, mengganggu integritas, mengganggu tidak berpihakan saat pengujian undang-undang. Harusnya Pak Ketua MK sejak awal sudah mengundurkan diri, karena dia berpotensi konflik kepentingan dalam banyak kasus, bukan hanya sekarang saja, tapi banyak undang-undang yang lain. Itu sudah kami sampaikan sejak lama. Jadi kalau sekarang warga mengkhawatirkan, dan saya khawatir gini loh, ini kan lembaga hukum yang kita harapkan menjadi benteng keadilan, ya, menjadi the guardian of konstitusi. Nah, marwah kelembagaannya hilang ketika ada konteks seperti ini, karena ada konteks di mana ini ada konteks politik, ada konteks seperti ini, tapi yang mengadili kita khawatir dengan yang mengadilinya gitu. Oke, baik, kami tangkap. Pak Ali, ada kekhawatiran soal kredibilitas dari hakim konstitusi, konflik kepentingan. Secara hukum tata negara ini bagaimana nanti hasil yang diputuskan oleh MK jika ada kekhawatiran ini? Kekhawatiran itu sangat wajar ketika ada beberapa putusan yang tadi disampaikan oleh Pak Isnur yang secara logika hukum sebetulnya harusnya misalnya itu ditolak, tetapi ternyata dikabulkan. Sama saja dengan kasus ini atau perkara ini yang menurut logika hukum, kalau kita melihat pada ketentuan konstitusi, di mana itu dicatatkan sebagai open legal policy, kemudian menurut logika-logika yang digunakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi sendiri, yang seharusnya itu ditolak, kemudian tiba-tiba katakanlah misalnya besok itu adalah diterima atau dikabulkan. Maka tentu saja sangat wajar ketika ada kekhawatiran tersebut. Dan biasanya perubahan-perubahan itu jika tidak dapat dijelaskan secara baik dalam putusan tersebut, maka kita lalu melihatnya dalam konteks politik. Gitu. Jadi pada saat ada perubahan yang besar seperti itu, pasti ada intervensi politik terhadap hakim konstitusi atau kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, pada saat itu, maka marwah dari Mahkamah Konstitusi yang semula itu disebutkan sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi, jadi membatasi demokrasi politik yang ada tawar-menawar dan sebagainya berdasarkan... Walaupun soal intervensi ini sudah dibantah juga oleh Menko Polhukam, jamin tidak ada intervensi. Tentu saja kita melihat pada fakta begitu, jadi tidak hanya lalu berupa pernyataan kan seperti itu. Jadi pada saat ada perubahan besar, kemudian ternyata tiba-tiba berubah dengan logika yang tidak mendasar, tentu saja itu akan membuat kita semua menyatakan bahwa itu pasti ada intervensi begitu, dan itu akhirnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Jadi harus mengadu pada siapa menurut Anda kalau misalkan Mas Baim? Ya, gimana Mas Isnur? Masyarakat semakin curiga saat Ketua MK itu komentar di luar pengadilan. Ada forum yang di luar pengadilan dan dia komentar soal batasan usia cawapres atau capres, yang seolah-olah dalam komentar itu mendorong pengubahan usia gitu. Itu dalam kode etik hakim MK nggak boleh. Kita hakim MK berkomentar tentang hubungan perkara yang akan, yang sedang, dan yang sudah diputus. Jadi ini sebenarnya dalam konteks... Walaupun itu etik, tidak secara langsung pada pokok perkara, namun ada tersirat ke arah sana, itu yang Anda simpulkan. Betul. Hakim MK itu kan sangat negarawan, sangat penting menjaga citra dan marwahnya. Nah, ketika ada hakim MK apalagi ketua yang dicurigai punya relasi keluarga dengan presiden, berkomentar tentang undang-undang yang sedang diuji. Nah, ini nampak sekali masyarakat memandang ada potensi konflik kepentingannya gitu. Baik, Pak Ali, kalau seperti itu tadi, banyak kekhawatiran dari masyarakat soal kritik juga disampaikan. Bagaimana harus mengadu pada siapa untuk bisa menjaga kredibilitas hakim konstitusi ini, Pak Ali? Kalau secara legal formal tentu saja kepada Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang di dalam MK juga kemudian ada Dewan Etik, jadi kita itu mengadunya ke sana. Tetapi seingat saya hal itu juga sudah pernah dilakukan dan belum ada respon dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tapi mudah-mudahan saja ketika itu kemudian diadukan oleh masyarakat sipil, banyak yang mengadukan, itu akan direspon oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Gitu. Dari Anda, Mas Isnur,
sempat juga ke Majelis Kehormatan dan mengadukan persoalan ini. Ya, bahkan kita pernah menggugat revisi Undang-Undang MK yang terbaru itu. Karena revisi Undang-Undang MK terbaru itu memposisikan Hakim MK dapat jabatan yang privilege, perpanjangan otomatis, kemudian jaminan bahwa dia terus-menerus selama 15 tahun atau maksimal 75 tahun. Dan Hakim MK yang kita gugat sedang undang-undangnya menguji juga, itu kita laporkan waktu itu. Baik. Tapi kan ini kan problemnya etik ini nggak punya kekuatan yang maksimal. Hakim etik dibentuk oleh Ketua MK. Baik. Kan jadi lucu gitu. Sekarang kalau Ketua MK-nya nggak mau memeriksa atau membentuk majelis etik, ya nggak terbentuk, Mas. Ini tapi proses uji di MK tengah berlangsung, Pak Ali. Jadi apa yang ingin Anda ingatkan kepada Hakim Konstitusi agar ini hasil yang diputuskan betul-betul suara dari rakyat, mencerminkan keinginan dari rakyat nih, Pak Ali? Kami mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari reformasi, gitu. Semangat reformasi, agenda reformasi untuk membatasi kekuasaan, untuk mengimbangi demokrasi berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Ketika lalu putusan itu tidak dibuat atas dasar prinsip-prinsip hukum, ketika putusan itu dibuat hanya semata-mata misalnya untuk memenuhi keinginan politik tertentu, maka sesungguhnya para hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah mengkhianati semangat dari reformasi itu sendiri. Oke. Mas Isnur, soal politisasi, kan banyak partai politik saat ini masih menunggu soal putusan MK untuk menentukan capres-cawapresnya. Bagaimana Anda melihat kaitan dari dua hal ini, soal hukumnya, politiknya juga? Iya, kan di pasal 1 ayat 3 konstitusi itu kita negara hukum. Jadi hukum itu harus sebagai panglima. Bukan ketika ada kepentingan politik, hukumnya dipaksakan, diperkosa, diubah-ubah demi kepentingan kekuasaan. Harus seperti itu. Tapi praktik yang kita lihat sekarang adalah menuju ya bahwa ketika ada kehendak kekuasaan, kehendak politik, hukum itu dibuat, diubah sesuka-suka. Termasuk Hakim MK. Ketika Hakim MK 5 orang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR ya merecall Hakim Aswanto. Itu kan nyata di mana kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang tidak independen. DPR dan pemerintah bisa kemudian bermain-main di seleksi dan penggantian Hakim MK. Nah, ini membahayakan sekali. Baik. Kenapa? Karena itu menggoyang ya prinsip dasar dari tatanan negara kita. Dan itu tidak boleh terjadi ya untuk di kasus yang ini. Tidak boleh karena nanti masyarakat jadi kehilangan harapan. Baik. Masyarakat bisa memandang bahwa pengadilan bisa diubah suka-suka gitu. Kita tunggu besok seperti apa hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres di pemilu 2024. Terima kasih Pak Ali. Mas Isnur telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Baik. Saudara, usai jeda, kami kembali dengan informasi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto akan memanggil Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi terkait dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana memastikan kasus dugaan pemerasan ex-mentan oleh pimpinan KPK berjalan profesional dan transparan? Sesaat lagi di catatan Kompas TV. Perang antara Israel dan Hamas terus berlangsung, korban jiwa dua belah pihak mencapai lebih dari 3.500 jiwa. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan.
Kopi Luwak Hitam Baru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memastikan kasus dugaan pemerasan ex-mentan oleh pimpinan KPK akan tetap berjalan. Menurut rencana, Polda Metro Jaya juga akan memanggil Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi terkait dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Pak, kabarnya Senin Pak Firly bakal diperiksa ya Pak di Polda Metro? Yang pemerasan Pak, masih soal pemerasan? Ya, kalau memang sudah layak untuk diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi. Apa sih Pak yang menentukan layak enggaknya diperiksa sebagai saksi? Ya kaitannya, kait atau tidak? Ya, karena ini nggak mungkin lah misalnya tiba-tiba kita hentikan tanpa ada dasar. Kecuali kalau memang sudah mentok, kita katakan tidak ada unsur yang terlibat, atau mungkin hanya penipuan oleh oknum tertentu, ya bisa jadi berhenti. Tapi kalau memang lanjut harus ada sampai ke situ sesuai dengan fakta perbuatan secara material, ya harus kita lanjutkan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjamin tak ada tumpang tindih penyidikan kasus dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo di Polda Metro Jaya dan dugaan korupsi di Kementan yang ditangani KPK. Alexander bilang keduanya hal berbeda. Kemudian terkait dengan irisan penyidikan oleh Polda dan penyidikan oleh KPK, itu dua hal yang berbeda. Saya tekan lagi, dua hal yang berbeda. Ya, kami menangani dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka yang 3 orang tadi yang sudah disebutkan. Polda menangani dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan. Saya sebetulnya tersinggung juga, saya termasuk pimpinan loh, kan gitu kan. Artinya apa? Itu penyidikan itu kan diarahkan juga ke saya, kan begitu. Saya bagian dari pimpinan, kan gitu kan. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada tumpang tindih, tidak ada gesekan, karena itu dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri membantah tuduhan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjadi Menteri Pertanian. Dugaan ini muncul seiring tersebarnya foto pertemuan Firly dengan Syahrul di sebuah lapangan bulu tangkis. Foto itu disebut-sebut berkaitan dengan dugaan pemerasan ke Syahrul Yassin Limpo. Firly menegaskan pertemuan itu tak lain hanyalah untuk olahraga. Kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca, kan? Nah, saya pastikan itu tidak ada. Penyidikan dugaan pemerasan ex-mentan oleh pimpinan KPK harus profesional dan transparan. Apalagi pimpinan adalah representasi lembaga, terutama untuk menjaga harapan publik yang masih butuh kepastian soal pemberantasan korupsi. Tim Liputan Kompas TV. Polda Metro Jaya akan memanggil Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi terkait dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana memastikan kasus dugaan pemerasan ex-mentan oleh pimpinan KPK bisa dipercaya publik? Lengkapnya di catatan Kompas TV, saya Rahmat Ibrahim. Saudara, indeks persepsi korupsi Indonesia masih jadi pekerjaan rumah, bahkan mengalami penurunan. Ini dia saudara, mengutip data transparency.o.rg, pada 2022, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara. Skor indeks persepsi korupsi Indonesia pun menjadi 34 dari 2021 yang mencapai skor 38. Sebelumnya Indonesia di 2021 berada di peringkat 96 dan 2020 di peringkat 102 dari 180 negara. Saudara, sejalan dengan kasus penyidikan dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo yang ditangani Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan tidak ada ancaman terhadap Syahrul Yassin Limpo yang kini berstatus tersangka korupsi di Kementan yang diusut KPK. Meskipun 2 kasus berbeda, tapi kasus dugaan korupsi yang di Kementan yang disidik KPK bersamaan dengan penyidikan dugaan pemerasan pimpinan KPK yang disidik Polda Metro Jaya. Wakil Ketua KPK menjamin penyidikan terhadap Syahrul Yassin Limpo berjalan adil, terbuka, dan profesional. Katanya ada ancaman terhadap yang bersangkutan dalam pemeriksaan di KPK itu pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan, dilakukan rekaman penuh, ya. Pimpinan bisa menyaksikan bagaimana jalan pemeriksaan dan penyidik secara independen, ya, itu menanyakan apa yang perlu digali dari saksi maupun tersangka, ya. Kalau ada penekanan, kalaupun ada pemaksaan, itu semuanya terekam. Kami pastikan pemeriksaan yang kami lakukan di ruang pemeriksaan oleh penyidik itu berjalan dengan fair, terbuka, dan saya yakin sangat profesional. 8 jam menjalani pemeriksaan kasus dugaan pemerasan ajudan Firly Bahuri, Kevin Egananta, pada Jumat malam selesai diperiksa. Kevin memilih bungkam saat ditanya terkait pemeriksaan kasus Firly itu. Kevin diperiksa soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selesai diperiksa, Kevin memilih bungkam saat ditanya terkait pemeriksaan. Penyidik akan kembali memanggil Kevin pada Rabu nanti untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan melengkapi bukti-bukti. Surat perintah dimulainya penyidikan kasus ini juga telah diserahkan ke Kejati DKI Jakarta. Saksi ADC Ketua KPK RI telah menghadiri panggilan dari penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya seputar peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dan saat ini sedang ditangani oleh penyidik Subdit Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dan tadi sekira pukul 22.00 pemeriksaan telah selesai dilaksanakan.
dan akan dijadwalkan kembali pemanggilan terhadap yang bersangkutan terkait dengan pemeriksaan tambahan yang akan dilakukan oleh. Profesionalitas dan transparansi jadi 2 poin penting penegakan hukum dan pengusutan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Kedua hal itu mendesak karena pimpinan adalah wajah lembaga, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekaligus menjaga harapan dan kepercayaan publik agar penuntasan kasus itu tak berakhir jadi simpang siur. Bahkan Presiden pun harus turut mengawasi karena Indonesia butuh serius soal pemberantasan korupsi. Demikian catatan Kompas TV, sampai jumpa pekan depan. Perang antara Israel dan Hamas terus berlangsung, korban jiwa dua belah pihak mencapai lebih dari 3.500 orang. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Luwak hitam baru 21. 1 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kawasan Khan Yunis di jalur Gaza Selatan diserang militer Israel. Saat warga Palestina diminta mengungsi, kawasan Khan Yunis, Gaza Selatan justru digempur militer Israel pada Sabtu pagi hingga malam. Tim penyelamat dibantu warga terus mencari korban tertimpa reruntuhan dan korban luka.
Pertempuran Israel ke Gaza masih berlangsung. Korban meninggal dunia dari kedua belah pihak, baik warga Palestina maupun Israel, mencapai 3.565 orang. Tim medis Rumah Sakit Gaza berusaha semaksimal mungkin merawat banyaknya korban luka. Perawatan medis terancam lumpuh akibat penutupan jalur Gaza oleh Israel. Saudara, ada pemandangan tak biasa dalam perhelatan MotoGP Mandalika 2023. Tim Jupiter Aerobatik Angkatan Udara ikut beratraksi sebelum para pebalap bermanuver di lintasan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mau mie, please. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mom, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Saudara, tim Jupiter Aerobatik Angkatan Udara ikut memeriahkan perhelatan MotoGP Mandalika 2023. Ya, ini saudara merupakan kali kedua tim Jupiter Aerobatik unjuk kebolehan manuver udara di ajang MotoGP Mandalika. Sejumlah manuver akrobatik dipertunjukkan di atas langit Mandalika.
Saudara Kompas Petang, kami akhiri sampai di sini. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Cynthia Rompas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Mahkamah Konstitusi segera putuskan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Akankah putusan MK jadi tiket Mas Gibran Rakabuming Raka di Bursa Bacawapres 2024? Wush mencatatkan sejarah sebagai kereta cepat pertama di Indonesia. Namun di balik kesuksesan kereta cepat Jakarta-Bandung, tugas berat menanti pemerintah demi mewujudkan transportasi berkeadilan. Selengkapnya dalam 60 menit special report, Minggu 15 Oktober pukul 6 petang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Pendaftaran bakal Capres-Cawapres akan berlangsung mulai tanggal 19 Oktober hingga 25 Oktober mendatang. Namun dua Bacapres, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, belum menentukan Bacawapres masing-masing. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di salah satu apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis lalu. Setelah sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Saudara, sidang lanjutan dugaan korupsi BTS 4G Kominfo kembali digelar dan menghadirkan Menpora Dito Aryo Tejo sebagai saksi. Dalam sidang kali ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membantah menerima titipan uang sejumlah 27 miliar rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi BTS Kominfo saat diusut Kejaksaan Agung. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir Kilas Sepekan yang sekaligus membuka Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 15 Oktober 2023. Bersama saya, Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda di Kompas TV, independen, terpercaya. Sidang lanjutan dugaan korupsi BTS 4G Kominfo Rabu lalu kembali digelar dan menghadirkan Menpora Dito Aryo Tejo sebagai saksi. Ketua Majelis Hakim Faizal Hendri mengonfirmasi aliran dana 27 miliar rupiah ke Dito Aryo Tejo terkait proyek pengadaan BTS 4G. Menpora Dito Aryo Tejo membantah menerima titipan uang sejumlah 27 miliar rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi BTS di Kemenkominfo saat diusut Kejaksaan Agung. Dito juga menyatakan tidak mengetahui asal-usul pengembalian uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Dalam sidang kali ini, Dito juga menyatakan tidak mengenal terdakwa Irwan Hermawan. Namun Dito mengaku pernah bertemu dengan terdakwa lainnya yaitu Galumbang Menak. Partai Kebangkitan Bangsa PKB menonaktifkan Edward Tanur dari Komisi 4 DPR. Penonaktifan dilakukan sebagai buntut penganiayaan hingga tewas yang dilakukan anaknya. Edward Tanur dinonaktifkan di Komisi 4 DPR oleh fraksi PKB pada Senin 8 Oktober 2023. Pemberian sanksi ini dilakukan agar Edward Tanur bisa fokus menyelesaikan perkara anaknya yang menganiaya seorang perempuan hingga tewas di sebuah tempat hiburan malam di Surabaya. Penyidik Polrestabes Surabaya, Jawa Timur mengungkap motif penganiayaan oleh anak anggota DPR nonaktif Gregorius Ronald Tanur hingga menewaskan kekasihnya Dini Sera Afrianti di Surabaya 4 Oktober lalu. Polisi menyatakan motif pelaku adalah sakit hati hingga cekcok dan pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras.
Untuk memastikan, polisi melakukan tes kejiwaan tersangka yang tega menganiaya dan merekam korban saat tidak berdaya. Tersangka juga menjalani tes urin untuk memastikan apakah pelaku mengonsumsi narkoba atau tidak. Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan sampah akhir Sarbagita, Suwung, Denpasar, Bali. Area TPA yang terbakar mencapai 15 hektar. Sebuah helikopter waterbombing disertakan dalam upaya memadamkan api di TPA Sarbagita, Suwung, Denpasar. Sementara itu, 17 mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan. Sampah yang kering akibat musim kemarau menyebabkan api cepat meluas. Area yang terbakar mencapai 15 hektar dari total 32 hektar luas TPA. BPBD Bali menyebut meski asap besar namun tidak mengganggu aktivitas di Bandara Ngurah Rai Bali. Musim kemarau panjang membuat debit air di Waduk Sermo, Kabupaten Kulon Progo terus menipis. Air Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo pekan ini menyusut sekitar 7 meter akibat musim kemarau. Meski masih berstatus normal, namun penggunaan air untuk keperluan saluran irigasi sudah mulai dibatasi. Selain penghematan air, petugas juga memberlakukan penutupan saluran buang waduk demi menjaga persediaan air saat musim tanam tiba. Petugas menutup sementara saluran buang atau outflow dan hanya digunakan untuk keperluan air baku bagi PDAM. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menko Marves ad interim menggantikan sementara Luhut Binsar Panjaitan yang sedang menjalani pemulihan kesehatan sejak pekan lalu. Pesawat tempur Israel yang membentuk wajah dan tangan manusia pada dinding juga menjadi sorotan para pengunjung. Sesaat lagi, jelang pendaftaran Pilpres, hingga kini belum ada tanda-tanda bakal Capres Ganjar Pranowo maupun bakal Capres Prabowo Subianto mengumumkan bakal Cawapres pilihan masing-masing. Rangkuman selengkapnya di Kompas Sepekan. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas
terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Saudara, bakal Capres Ganjar Pranowo pekan ini membocorkan kriteria sosok untuk menjadi bacawa presnya di Pilpres 2024 mendatang. Ganjar menyatakan bacawa presnya harus satu visi dan misi serta membawa isu anti korupsi. Sementara itu di lain pihak, pekan ini bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto akhirnya terang-terangan menyatakan niatnya meminang putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pasangannya di pemilihan presiden 2024. Namun langkah ini mulus bila Senin besok hakim-hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi batas usia minimum Capres-Cawapres di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terbaru pekan ini dari Koalisi Perubahan, bakal Cawapres dari Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU pada 19 Oktober 2023 mendatang. Pendaftaran bakal Capres-Cawapres akan berlangsung mulai tanggal 19 Oktober hingga 25 Oktober mendatang. Hal ini diputuskan berdasarkan kesepakatan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Sejauh ini, sudah ada 3 poros koalisi parpol yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang. Dari Koalisi Perubahan, pekan ini bakal Cawapres dari Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar akan mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU pada 19 Oktober 2023. Hal tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar saat melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo, Jawa Tengah. Didampingi Presiden PKS Ahmad Syaiqo, Muhaimin Iskandar melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo, Jawa Tengah. Muhaimin Iskandar juga mohon doa restu sebelum mendaftar ke KPU. Yang kedua, saya sowan dalam rangka laporan bahwa insya Allah kawula kalian Mas Anies daftar ke KPU sebagai calon tanggal 19 pagi. Nyuwun patuntunipun, nyuwun restunipun, nyuwun dukunganipun, perintah panjenengan teng Mekah sampun kawula laksanaken. Jumat, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang juga bakal Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Tes kesehatan ini merupakan salah satu syarat agar bakal Capres-Cawapres bisa lolos menjadi peserta Pilpres 2024. Muhaimin ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapat surat keterangan sehat untuk pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum KPU juga menyatakan sejumlah rumah sakit milik pemerintah akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bakal Capres-Cawapres. Dari koalisi pengusung Ganjar Pranowo, awal pekan lalu bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo
menghadiri acara silaturahmi Masyayikh se-Indonesia di Ponpes Miftahul, Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat. Ganjar Pranowo mengaku tengah menyerap masukan dan aspirasi ulama guna menjalankan kebijakan jika kelak terpilih menjadi presiden. Ganjar juga menegaskan masukan dan aspirasi ulama sangat dibutuhkan guna membangun Indonesia yang lebih maju. Sementara itu, saat mengisi kuliah umum di Universitas Katolik Parahyangan, bakal capres Ganjar Pranowo membocorkan kriteria sosok untuk menjadi bacawa presnya di Pilpres 2024. Bocoran kriteria bacawa pres diungkapkan Ganjar Pranowo saat sesi tanya jawab. Ganjar menyatakan bacawa presnya harus satu visi dan misi serta membawa isu anti korupsi. Sosok bacawa pres tersebut menurut Ganjar juga siap melayani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Kemudian biar tidak korupsi, bagaimana integritas? Dan dalam budaya kita, integritas itu akan berjalan dengan baik kalau ada contoh dari atas. Contoh yang konkret apa? Kalau pemimpin tertingginya tidak pernah minta setoran, kalau dia tidak minta komisi, kalau dia mengangkat pegawainya tidak pernah dijual belikan, itu semua terjadi, beres. Jumat malam, Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju menggelar pertemuan di kediaman Prabowo Subianto. Namun dalam pertemuan ini belum ada kesepakatan terkait siapa yang mendampingi Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengungkap nama bakal calon presidennya telah mengerucut ke 4 nama. Prabowo menyebut para bakal cawapres berasal dari berbagai latar belakang daerah. Di mana setiap ketua partai menyampaikan pandangan-pandangannya yang akhirnya kita malam hari ini sudah mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Kita belum memutuskan nama, siapapun boleh ajukan, kita terima dengan baik dan kita akan perhatikan dengan baik. Sebelumnya, ada 2 nama yang santer disebut-sebut menjadi calon kuat, yakni putra sulung Presiden Joko Widodo yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick disodorkan Partai Amanat Nasional. Sementara, Gibran didukung sejumlah relawan dan organ Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. Namun pencalonan Gibran masih terganjal usia yang belum cukup sesuai aturan Undang-Undang Pemilu, yakni berusia minimal 40 tahun. Sementara saat ini, Gibran berusia 35 tahun. Sesaat lagi, Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Rangkuman selengkapnya di Kompas Pekan. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kawasan Khan Yunis di jalur Gaza Selatan diserang militer Israel. Saat warga Palestina diminta mengungsi, kawasan Khan Yunis Gaza Selatan justru digempur militer Israel. Pada Sabtu pagi hingga malam, tim penyelamat dibantu warga terus mencari korban tertimpa reruntuhan dan korban luka.
Gempuran Israel ke Gaza masih berlangsung. Korban meninggal dunia dari kedua belah pihak, baik warga Palestina maupun Israel, mencapai 3.565 orang. Tim medis Rumah Sakit Gaza berusaha semaksimal mungkin merawat banyaknya korban luka. Perawatan medis terancam lumpuh akibat penutupan jalur Gaza oleh Israel. Saudara, kawasan Khan Yunis di jalur Gaza Selatan diserang militer Israel. Saat warga Palestina diminta mengungsi, kawasan Khan Yunis Gaza Selatan justru digempur militer Israel pada Sabtu pagi hingga malam. Tim penyelamat dibantu warga terus mencari korban tertimpa reruntuhan dan korban luka. Gempuran Israel ke Gaza masih berlangsung. Korban meninggal dunia dari kedua belah pihak, baik warga Palestina maupun Israel, mencapai 3.565 orang. Tim medis Rumah Sakit Gaza berusaha semaksimal mungkin merawat banyaknya korban luka. Perawatan medis terancam lumpuh akibat penutupan jalur Gaza oleh Israel. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas.
terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sehari setelah KPK resmi menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo memanggil Kepala PPATK. Salah satu hal yang dibahas selama pertemuan di Istana adalah kasus hukum Syahrul Yassin Limpo. Kamis malam, 12 Oktober 2023. KPK menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di salah satu apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Syahrul pada hari Rabu. Namun, politisi Nasdem ini tidak datang karena pulang ke Makassar menjenguk ibunya yang sedang sakit. Bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka, ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Sehari setelah KPK resmi menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Presiden Joko Widodo memanggil Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Salah satu hal yang dibahas selama pertemuan di Istana adalah kasus hukum Syahrul Yassin Limpo. Tahu beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau dan perkembangan terakhir. Beliau memberikan arahan terkait dengan tugas fungsi kami. Thank you ya, makasih ya. Kasusnya apa aja? Ya. Kasusnya apa aja Pak? Nanti ya. Contoh kasusnya. Contoh kasus Pak. Yang berkembang sekarang lah pokoknya. Pak, termasuk soal SJL ya Pak ya? Iya semua ya. Pak, aliran-aliran tuh. Alirannya gimana Pak? Makasih ya. Jumat malam, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan hampir 1 kali 24 jam. Rencananya, Syahrul Yassin Limpo akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK, terhitung sejak Jumat malam lalu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Syahrul bersama Sekjen Kementan, KS dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan MH menikmati uang senilai 13,9 miliar rupiah. Sebagian digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk diantaranya membayar cicilan mobil SJL. SJL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SJL dengan kisaran-besaran mulai $4.000 Amerika sampai dengan $10.000 Amerika. Uang yang dinikmati SJL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SJL dan tersangka MH terhitung mulai hari ini masing-masing 20 hari kerja mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023 di rutan KPK. Sementara itu, ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo menyebut akan tetap mematuhi dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Meski demikian, Syahrul meminta tidak dihakimi terlebih dahulu dan diberikan hak asas praduga tak bersalah dan mengikuti proses peradilan untuk membuktikan diri atas apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya. Saya mengikuti semua proses hukum yang ada dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada, dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara
baik dalam peradilan, penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik. Menurut saya, walaupun 2 malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi dari dulu. Biarkan semua prosesnya atas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. Seperti itu teman-teman, mohon aku diberi kesempatan untuk itu. Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada dugaan aliran dana korupsi miliaran rupiah dari Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Partai Nasdem menyebut pernyataan aliran dana ke parpolnya adalah asumsi KPK. Merasa dirugikan, Partai Nasdem mempertimbangkan somasi terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Malam Pak Alex menyampaikan bahwa tersangka Pak Syahrul Yassin Limpo ada terkait aliran dana ke Partai Nasdem. Sekali lagi, aliran dana ke Partai Nasdem, saya sebagai Bendahara Umum DPP menyatakan membantah bahwa tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Yang kita sayangkan kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih saudara atas perhatian Anda. Tetap ikuti terus perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Nina Melinda undur diri, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Buka dong. Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu SEL dan MH, masing-masing selama 20 hari pertama sampai nanti 1 November 2023 di rutan KPK. Mahkamah Konstitusi akan segera mengumumkan putusan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Akankah putusan ini jadi tiket emas bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang selama ini kerap digadang-gadang masuk kandidat bakal calon wakil presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Bus mencatatkan sejarah sebagai kereta cepat pertama di Indonesia. Namun, proyek kereta api cepat juga meninggalkan PR mewujudkan transportasi berkeadilan. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Mahkamah Konstitusi akan segera mengumumkan hasil uji materi gugatan batas usia Capres-Cawapres. Putusan ini menimbulkan polemik, namun sekaligus dinanti.
Pasalnya, putusan MK itu bisa jadi akan berpengaruh pada peta bakal calon wakil presiden di pemilu 2024 nanti. Pak, apakah tidak dirasa terlalu muda Pak Gibran sebagai cawapres Pak? Iya, maksudnya kayak pengawan juga masih minim gitu loh Pak, Mas Gibran. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar di mana. Ya. Setelah putusan MK dibahas bersama kita. Kita tunggu MK. Secara terbuka, Baca Pres Prabowo Subianto akhirnya menjawab rencana meminang putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Pinangan kubu Prabowo untuk Gibran kini hanya menunggu putusan batas usia Capres-Cawapres yang rencananya akan segera diumumkan Mahkamah Konstitusi. Rencana meminang Gibran pun dipertegas Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, salah satu pengusung Prabowo Subianto. Ini nama-nama yang masuk dan akan dibahas itu siapa aja ya Pak? Iya, sudah beredar di... 4 nama itu? Sudah beredar di masyarakat dan masih ada satu yang menunggu hasil MK. Erlangga menyebut seluruh ketua umum parpol pengusung Prabowo Subianto segera bertemu membahas bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Direktur Pusat Kajian Politik UI, Huriyah, menilai Gibran Rakabuming Raka dianggap mampu menambah suara signifikan untuk kemenangan Prabowo. Bahwa kemudian di koalisi Pak Prabowo ada banyak ketum-ketum partai yang juga punya hasrat, punya ambisi ingin menjadi cawapres, iya. Tetapi balik lagi, apakah secara hitung-hitungan politik gitu ya, mereka mampu menambah suara yang signifikan buat memenangkan Pak Prabowo. Dan saya kira dalam konteks itu, kenapa kemudian Gibran gitu ya masih berupaya didorong-dorong gitu ya agar bisa jadi cawapres. PDI Perjuangan pun merespons manuver Prabowo Subianto yang kian santer akan meminang kadernya jadi cawapres. PDIP menegaskan Gibran Rakabuming Raka masih setia dengan PDI Perjuangan. Saya adalah kader partai, saya sudah laporkan ke Pak Sekjen, secara pribadi di depan Ibu Mega pun dia mengatakan tidak ingin mencalonkan diri. Jadi menurut saya view jawaban Mas Gibran ini tetap saya melihat masih dalam posisi dia yang sangat loyal dan cenderung akan mengikuti cara berpikir kepartaian yaitu loyal seperti ayahnya. Meski dibantah PDIP, kencangnya wacana Gibran merapat ke kubu Prabowo ditandai kemunculan baliho bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di sejumlah daerah. Spekulasi kemungkinan Gibran merapat ke Prabowo terus bergulir. Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, menilai spekulasi mencuat karena Gibran tak tegas menolak rayuan Prabowo Subianto. Kalau ada kader-kader PDIP coba untuk ditawarkan, mestinya juga menunjukkan hal yang juga tegas. Mendeklarasikan secara terbuka bahwa menolak dan itu dianggap menyalahi fatsun politik dari partai. Kan ini yang sebenarnya belum terdengar secara gamblang, belum terdengar secara hitam dan putih dari Mas Wali Kota kan disampaikan kepada publik. Maka muncul tafsir-tafsir liar. Tak hanya Gibran, sang adik yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep pun kian dekat dengan baca pres Prabowo Subianto. Kamis sore lalu, Kaisang dan sejumlah pengurus DPP PSI bahkan mengunjungi Prabowo Subianto. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini menyebut kunjungannya sebagai balasan atas kedatangan Prabowo Subianto ke DPP PSI beberapa waktu lalu. Tadi juga saya sampaikan ke Bapak Ketua Umum Gerindra, walaupun kami adalah partai non-parlemen sekarang, tapi beliau juga berkenan hadir waktu itu, bahkan jauh sebelum saya menjadi Ketua Umum, datang langsung ke kantor PSI, dan saya rasa banyak teman-teman di sini sangat menghargai dan menghormati apa yang beliau telah lakukan buat kami selama ini. Sebelumnya, gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres 35 tahun diajukan sejumlah pihak, salah satunya Partai Solidaritas Indonesia. Sorotan kini tertuju kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah MK akan memuluskan jalan Gibran yang saat ini berusia 36 tahun?
Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta publik tak berspekulasi. Tidak usah banyak prasangka juga kepada MK. Jangan-jangan nanti kita meramal lalu salah lagi kayak dulu. Iya kan? Ada yang meramal gini-gini ternyata MK-nya enggak apa-apa, lalu salah semua ramal. Padahal rakyat sudah terlalu ribut. Yang ini enggak usah ngeramal-ramal lah, tapi berharap yang terbaik bagi negara ini. Sebelumnya, Mahfud MD sempat menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif tak berwenang mengubah aturan usia minimal Capres-Cawapres yang merupakan ranah pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang. Namun, anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menyebut ada celah pengecualian yang dikhawatirkan MK bisa mengabulkan gugatan bagi yang pernah menjabat kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Soalan umur itu adalah legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Tetapi memang yang mengkhawatirkan adalah soal persyaratan pengecualian bagi yang pernah menjadi kepala daerah. Memang secara faktual ini rumpunnya sama-sama eksekutif. Polemik uji materi usia minimal Capres-Cawapres pun direspons publik. Pergerakan Advokat Nusantara menyampaikan somasi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan 8 hakim konstitusi lainnya. Perkat Nusantara pun menyebut Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Joko Widodo akan syarat konflik kepentingan dengan Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini tidak sah menurut ketentuan undang-undang. Bahwa ada kepentingan, ada hubungan keluarga yang dekat, saudara atau semenda. Sementara itu, Bacapres PDIP Ganjar Pranowo yang belum juga mendeklarasikan pasangan Bacawapresnya makin giat bersafari ke sejumlah daerah. Di antaranya, berkeliling salah satu kebun petani di Desa Sumantri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan berdiskusi tentang inovasi ketahanan pangan. Saat mengisi kuliah umum di Universitas Parahyangan Bandung, Ganjar sempat mengungkap kriteria Bacawapresnya. Pertanyaan kayak wartawan, setiap tanya siapa cawapres. Cawapresnya harus satu visi, satu misi dengan saya. Semuanya harus membawa isu anti korupsi karena isu integritas. Ya. Dan kedua, siap melayani masyarakat dengan pidana, mudah, murah, cepat. Bacawapres belum dideklarasikan, namun susunan tim pemenangan nasional Bacapres Ganjar makin bertambah dengan masuknya nama Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Andi pernah terlibat dalam tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Ia kemudian dipercaya Jokowi menjadi sekretaris kabinet dan penasihat senior kantor staf kepresidenan sebelum akhirnya diangkat sebagai Gubernur Lemhanas Februari 2022 lalu. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga belum mengumumkan kapten alias pemimpin Badan Pekerja Anies Imin atau Baja Imin, tim pemenangan yang beranggotakan 15 orang tokoh politik dan 3 penasihat. Walau belum memiliki kapten tim pemenangan, namun bisa jadi pasangan Bacapres-Bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan jadi yang pertama mendaftar ke KPU. Saat memohon restu kepada para santri Pondok Pesantren Darut Tauhid Kedung Sari, Purworejo, Jawa Tengah, Muhaimin Iskandar menyebut Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan mendaftar ke KPU Kamis pagi 19 Oktober 2023. Yang kedua, saya sowan dalam rangka laporan bahwa insya Allah kalian Mas Anies daftar ke KPU sebagai calon tanggal 19 pagi. Saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK akhirnya menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, dari sidang korupsi Menara BTS 4G, Menpora Dito Aryo Tejo akhirnya bersaksi di persidangan. Saksikan selengkapnya di 60 menit special report usai jeda. Bang, buka bang. Buka dong. Buka. Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu SEL dan MH, masing-masing selama 20 hari pertama sampai nanti 1 November 2023 di rutan KPK. Saya baru bertemu saksi di tempat ini. Jabat tangan pun belum sempat. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben.
Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Niswa. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, usai KPK menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, KPK akhirnya menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tak hanya itu, KPK juga mencekal istri, anak, hingga cucu Syahrul Yassin Limpo selama 6 bulan ke depan. Sementara itu, dalam kasus korupsi lainnya, Menpora Dito Aryo Tejo akhirnya bersaksi terkait uang 27 miliar rupiah dalam persidangan kasus korupsi Menara BTS 4G Kominfo. Buka dong. Usai pemeriksaan selama puluhan jam, KPK akhirnya menahan Syahrul Yassin Limpo di rumah tahanan KPK. Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu SEL dan MH, masing-masing selama 20 hari pertama sampai nanti 1 November 2023 di rutan KPK. Sebelumnya, KPK menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Kamis malam. Penjemputan paksa dilakukan lantaran KPK takut Syahrul akan menghilangkan alat bukti dan melarikan diri. KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Rabu lalu. Syahrul Yassin Limpo diduga melakukan pemerasan terkait proses lelang jabatan
pengadaan barang dan jasa, serta menerima gratifikasi semasa menjabat sebagai Menteri Pertanian. Selain Syahrul Yassin Limpo, KPK juga menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdisuk Bakiono, serta Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta, sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut Syahrul Yassin Limpo diduga menugaskan kedua anak buahnya itu untuk menarik uang setoran dari sejumlah pejabat Kementan untuk kepentingan pribadi. SEL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran, diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. Atas arahan SEL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SEL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. KPK menyebut uang yang dikumpulkan berasal dari anggaran kementerian yang telah di-markup. KPK juga mengungkap Syahrul Yassin Limpo menggunakan uang setoran untuk membayar cicilan kartu kredit dan mobil Alphard miliknya. Lembaga anti rasuah menghitung total uang dari dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yassin Limpo dan kedua pejabat Kementan mencapai 13,9 miliar rupiah. Tak menutup kemungkinan jumlah itu akan terus bertambah seiring perkembangan penyidikan kasus. Sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Syahrul Yassin Limpo dan dua kaki tangannya dijerat pasal dugaan pemerasan jabatan dan penerimaan gratifikasi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK pada Rabu lalu dengan alasan menemui sang ibu di kampung halamannya, Makassar, Sulawesi Selatan, dan meminta penjadwalan ulang. Rupanya, Syahrul Yassin Limpo tak terima ditetapkan sebagai tersangka. Ia melawan balik KPK dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Sidang pertama pra-peradilan Syahrul Yassin Limpo rencananya digelar 30 Oktober mendatang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut, yaitu Bapak Alimin Rifut Sujono, dan telah ditetapkan untuk sidang pertama yaitu tanggal 30 Oktober. Kini, Lembaga Anti Rasuah KPK telah mencekal 9 orang ke luar negeri yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian, termasuk keluarga Syahrul Yassin Limpo. 9 orang itu adalah ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdisuk Bakiono, dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. 3 pejabat Kementan, yakni Kabiro Organisasi dan Kepegawaian Zulkifli, Direktur Pupuk dan Pestisida Tommy Nugraha, dan Kabiro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Sukim Supandi. Serta 3 anggota keluarga Syahrul Yassin Limpo, mulai dari istri, anak, hingga cucu ex-gubernur Sulawesi Selatan itu. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Syahrul Yassin Limpo tercatat memiliki total kekayaan 20 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai 11,3 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin 1,4 miliar, harta bergerak lainnya 1,1 miliar, serta kas dan setara kas sebanyak 6,1 miliar rupiah. Di tengah kasus korupsi Kementerian Pertanian, Polda Metro Jaya juga mengusut kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Rabu lalu, Polda memeriksa Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar sebagai saksi yang diduga menyerahkan dana dari Syahrul Yassin Limpo kepada pimpinan KPK. Sejak naik ke tahap penyidikan 6 Oktober lalu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memastikan pengusutan kasus akan terus berjalan. Penyidikan itu sudah semacam sistem. Ada laporan masuk ya diproses, diselidiki, dicari alat buktinya, diklarifikasi. Ya, kalau ada apa-apa, gelar perkara. Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengaku pernah bertemu pimpinan KPK saat menemani Syahrul Yassin Limpo berkonsultasi terkait pencegahan korupsi di Kementan 2 tahun lalu. Namun Irwan membantah adanya penyerahan sejumlah uang saat itu. Tahun 2021, kira-kira di bulan Februari, itu kebetulan saya ditang menemani
Pak SCL untuk menemui Pak Giri dalam rangka membangun atau membuat MOU kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi atau pendampingan lah di Kementan dalam hal pencegahan korupsi. Penyerahan uang itu tidak betul, saya tidak pernah merasa seperti itu. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi melibatkan Firly Bahuri dalam pengambilan keputusan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sidang kasus dugaan korupsi menara BTS 4G Kominfo memasuki babak baru. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi untuk terdakwa mantan Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate Rabu lalu. Saat awal sidang, Hakim Ketua Fazal Hendri terkejut mengetahui Menpora Dito baru berusia 33 tahun. Menteri kan, 33 tahun sudah menteri, hebat sekali tuh Pak. Menteri yang termuda barangkali dalam kabinet ini. Benar yang mulia. Benar ya, perlu disyukuri ya Pak ya. Menpora Dito pun kembali dicecar perihal uang 27 miliar rupiah yang disebut-sebut berbentuk bingkisan dalam pecahan dolar Amerika dan Singapura. Lagi-lagi, Dito Aryo Tejo membantah menerima uang itu. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima bingkisan. Tidak mengajukan pertanyaan apa isi bingkisan itu, kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya Pak. Iya. Tapi kalau dari sense Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar, gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Sebelumnya, dua terdakwa kasus korupsi menara BTS Kominfo, yakni para pengusaha Irwan Hermawan dan Galumbang Menak, sempat menyebut Dito Aryo Tejo mengetahui perihal uang 27 miliar. Kepada hakim, Irwan pun mengakui Dito menerima uang 27 miliar melalui seorang perantara bernama Resi di rumahnya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Hakim mengonfrontir keterangan Irwan Hermawan itu kepada Dito Aryo Tejo. Dito mengaku tak familiar dengan terdakwa Irwan Hermawan, namun mengenal Galumbang Menak Simanjuntak sejak 2021 lalu. Tahu saudara dengan Irwan Hermawan? Tidak kenal yang mulia. Tidak kenal, tapi tahu. Tidak kenal, tidak tahu. Kenal juga. Tidak kenal dan tidak pernah tahu yang mulia. Dengan Galumbang Menak, saudara tahu? Tahu yang mulia. Meski Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi bagi Johnny Plate, tapi Dito mengaku tak kenal sosok ex-menteri Kominfo itu walau bekerja dalam kabinet yang sama. Jadi belum sempat silaturahmi, salaman, jabatan tangan, tak pernah? Nggak pernah yang mulia. Belum pernah? Belum pernah Pak. Hal senada diungkap Johnny Plate. Ia mengaku baru bertemu langsung dengan Dito Aryo Tejo pada persidangan korupsi menara BTS Rabu lalu. Hal ini sempat membuat Hakim Ketua heran, namun akhirnya berkelakar dengan mengenalkan Dito Aryo Tejo kepada Johnny Plate. Saya baru bertemu saksi di tempat ini. Saudara sama-sama menteri kan biasanya sidang kabinet dengan presiden. Kebetulan pada saat saksi diangkat sebagai menteri, ya tidak pernah ada rapat kabinet yang beliau hadir bersama-sama dengan saya hadir. Jadi kami memang tidak pernah bertemu. Bahkan baru hari ini saya lihat mukanya secara langsung. Nih Pak, jabat tangan pun belum sempat. Ya. Sekarang saya perkenalkan Bapak dengan beliau. Terima kasih. Sidang korupsi menara BTS telah bergulir sejak Juni lalu. Majelis Hakim terus menggali fakta guna mengungkap misteri uang 27 miliar yang sebelumnya telah dikembalikan Irwan Hermawan melalui penasihat hukumnya Magdir Ismail ke Kejaksaan Agung Juli lalu. Lalu, dari mana asal-usul uang 27 miliar itu dan akankah terungkap di pengadilan? Saudara, kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya resmi beroperasi dan mencatatkan sejarah sebagai kereta cepat pertama di Indonesia. 60 menit special report akan segera kembali. Panjang melakukan uji coba kemarin tidak ada kendala, baik dari sisi sarana ataupun prasarana, termasuk juga pengaturan pola operasi. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot tulang.
tulang dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Api kembali membesar di TPA Cikolotok Purwakarta Minggu siang. Tiupan angin, cuaca terik, dan banyaknya bahan yang mudah terbakar semakin mempercepat luas areal TPA yang terbakar. Kebakaran di TPA Cikolotok berpindah ke bagian barat laut setelah 4 hari sebelumnya kebakaran terjadi di bagian timur dan selatan TPA. Sampai Minggu siang, kebakaran TPA Cikolotok Purwakarta masih terjadi. Sebagian titik api mulai dipadamkan tim damkar, dibantu pemulung sekitar TPA. Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres, spanduk provokatif soal Mahkamah Konstitusi dan politik dinasti dicopot petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penertiban ini untuk menjaga kondisi lingkungan yang kondusif, aman, damai menjelang pemilu 2024. 20 spanduk diamankan ke Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Setelah pencarian selama 20 jam, seorang pria ditemukan meninggal dunia setelah hanyut di Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur. Menurut keluarga, korban baru saja belajar berenang. Korban yang berusia 19 tahun hanyut saat sedang mandi bersama 3 kawannya di sungai. Diduga karena tidak memahami dasar sungai yang tidak rata dan baru belajar berenang, korban hanyut terseret arus. Korban ditemukan 200 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wingscare. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin.
Hot in Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go. Hotnya in, langsung go. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash rose water and argan oil baru. Wingscare. Masih bersama kami di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, jika Anda kerap bepergian Jakarta-Bandung atau sebaliknya, kini Anda tak perlu khawatir untuk memburu waktu. Pasalnya, pemerintah telah secara resmi mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya itu, WUS, sebutan untuk kereta cepat yang berarti waktu hemat, operasi optimal, dan sistem hebat, mencatatkan rekor sebagai kereta cepat pertama di Indonesia. Jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiastuti pun menjajal kereta cepat yang mampu menempuh jarak Jakarta-Bandung kurang dari 1 jam. Lalu, seperti apa WUS? Berikut liputannya. Indonesia kembali unjuk gigi di dunia transportasi yang menjunjung teknologi. Ya, kita baru saja memiliki layanan transportasi kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan kota Jakarta dan Bandung. Seperti apa ya sensasi menaiki kereta ini dan bagaimana evaluasinya setelah masa uji coba kemarin? Kita akan cari tahu dengan menjajal WUS, si kereta cepat. Adalah sebutan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang bermakna waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Dalam bahasa asing, WUS memiliki arti cepat yang sesuai dengan kecepatan kereta api ini. WUS atau KCJB hasil kolaborasi Indonesia dan Cina di bawah perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Kereta ini didapuk sebagai kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Panjang lintasan kereta api cepat mencapai 142,3 km dengan rute di beberapa titik stasiun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan pemberhentian terakhir yaitu Stasiun Tegala, luar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, khusus untuk Stasiun Halim akan terintegrasi langsung ke LRT Jabodebek. Seluruh stasiun kereta api cepat nantinya disebut-sebut juga akan terkoneksi dengan berbagai angkutan umum dan akses transportasi lainnya. Indonesia memiliki 11 armada kereta cepat menggunakan teknologi tenaga listrik dengan tipe EMU atau Electronic Multiple Unit seri KCIC 400 AF. WUS memiliki 8 gerbong dalam satu rangkaian kereta dan dapat menampung 600 penumpang. Ada 3 kategori, VIP Class 18 kursi, First Class 28 kursi, dan Second Class 555 kursi. Sejumlah fasilitas pun dapat dinikmati penumpang, diantaranya koneksi Wi-Fi, USB charger, display informasi perjalanan, serta bagasi penyimpanan barang. Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia KCIC Eva Khairunisa memaparkan, kereta cepat ini berteknologi dengan tingkat keamanan tinggi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir melintas dengan kecepatan fantastis, mencapai 350 km per jam. Saat lagi kita
dari stasiun Padalarang. Jadi KCIC 400 AF ini merupakan tipe KA terbaru dengan tentunya teknologi yang lebih modern. Sudah mengadopsi untuk sistem keamanan, jadi dia ada yang namanya Automatic Train Protection. Sehingga pada saat KA itu berada di satu titik tertentu, kemudian ada benda asing di jarak tertentu, ini dia sudah secara otomatis, secara terpusat, ini akan berhenti. Ya, tapi tidak dengan mendadak, tapi secara otomatis ada sensor yang akan mendeteksi di jarak tertentu. Jadi kalau kita bicara mengenai keamanan, sebenarnya seperti yang kita ketahui ya, semuanya ini kita adopsi dari Tiongkok, di mana mereka juga sudah mengoperasikan sepanjang 48.000 ya untuk kilometer jalur operasional KA cepatnya. Dan mereka juga bukan baru setahun 2 tahun mengoperasikan kereta cepat, sehingga kita bisa melihat sendiri bahwa ini memang merupakan kita mengambil dari yang memang sudah expert. Kereta Wush diklaim memiliki keunggulan teknologi seperti teknologi Lightning Arrestor yang berfungsi sebagai perlindungan dari sambaran petir. Kereta cepat ini juga ramah disabilitas dengan fasilitas toilet khusus di gerbong 4. Tak hanya menjunjung tinggi teknologi dan fasilitas, awak kereta seperti masinis harus tersertifikasi sebagai masinis kereta cepat dan mengantongi 10.000 jam kemudikan kereta. Saya sudah membuktikan bahwa kereta ini memang tidak ada guncangan selama perjalanan. Terbukti, koin yang saya taruh di sini masih tetap berdiri meskipun kereta sudah mencapai kecepatan 350 km per jam. Bisa dibayangkan nyamannya perjalanan ini karena kita meluncur di atas rel yang sangat rata. Untuk mengenalkan moda transportasi berteknologi canggih ini, PT KCIC pun membuat uji coba gratis. Antusias masyarakat pun begitu tinggi. Pada uji coba tahap pertama selama 15 hari, terhitung 15 hingga 30 September lalu, sebanyak 49.000 orang telah mencoba kereta cepat Wush. Ninda, warga asli Bandung yang kini menetap di Jakarta, sengaja mengisi akhir pekan bersama keluarga menjajal uji coba kereta cepat. Iya, ini pengalaman pertama sih nyobain kereta cepat dari Halim. Tadi kan kita berangkat dari Halim sampai di Padalarang. Menyenangkan sih, maksudnya cepet banget gitu kan, dan nggak kerasa gitu. Perjalanan cuma kurang lebih 30 menit tadi. Biasanya emang sering ke Bandung. Dulu kan biasanya kan paling naik kendaraan pribadi gitu kan, atau naik kereta api gitu kan. Kan pilihan baru gitu, jadi penasaran aja gitu, pengen nyobain. Kalau mungkin mau ke Bandung, mungkin ya kalau dari segi harga sih kayaknya lebih mahal ini ya, di atas 200 gitu ya. Mungkin lebih pilih naik kereta biasa kali ya. Untuk sesekali oke. Tapi untuk nyobain nggak apa-apa, kereta cepat. Bagi Ninda, kereta cepat bisa jadi alternatif transportasi jika ia dan keluarga ingin pulang ke kota Bandung. Demi upaya mengoptimalkan target perjalanan, nantinya Wush akan dioperasikan secara bertahap. Dimulai Oktober, KCJB akan mengoperasikan 8 perjalanan kereta per hari. November, meningkat 28 perjalanan kereta per hari. Sementara Desember ada 40 perjalanan kereta per hari. Hingga mencapai target 68 perjalanan setiap hari pada Januari 2024 mendatang. Hanya membutuhkan waktu 45 menit dari stasiun Halim Jakarta Timur hingga saya sampai di stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung. Setelah melalui masa uji coba tanpa dipungut biaya untuk bisa dirasakan masyarakat luas, apa saja ya evaluasinya? Mari kita cari tahu. Meski bernama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pemberhentian KCJB bukan berada di stasiun Kota Bandung. Kedua stasiun terdekat dari Kota Kembang adalah Stasiun Padalarang dan Stasiun Tegaluar yang berada di daerah penyangga Kota Bandung. Penumpang pun harus beralih menggunakan transportasi lain jika ingin melanjutkan perjalanan. Dari Stasiun Padalarang, penumpang menggunakan kereta feeder dengan pemberhentian Stasiun Cimahi dan Stasiun Bandung Kota. Kereta feeder yang dikelola PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terdiri dari 5 rangkaian kereta berkapasitas 200 orang. Perjalanan dari Stasiun Padalarang hingga Bandung Kota membutuhkan waktu hingga 20 menit. Rencananya, tiket kereta feeder akan terintegrasi dengan tiket kereta cepat ditambah biaya tambahan. Sudah melakukan beberapa kali uji coba. Secara prinsip sih untuk sarananya sudah siap. Pada masa uji coba ini, uji coba komersial itu ada 7 perjalanan dari stasiun Bandung dan 7 perjalanan dari stasiun Padalarang. Jadi total ada 14. Nah, untuk jumlah penumpangnya sendiri ya mungkin kemarin antusias masyarakat untuk mencoba KCJB sangat tinggi.
Tetapi karena gratis ya, kita nggak bisa bicara bahwa itu adalah realnya, ya kan? Nanti ketika sudah berbayar atau komersial apakah akan sama? Kita doakan saja, semoga bisa sama. Sementara untuk pemberhentian akhir kereta cepat di stasiun Tegaluar, rencananya KCIC akan mengganding perusahaan umum Damri menyediakan armada bus untuk membawa penumpang ke stasiun KA reguler terdekat sehingga bisa melanjutkan perjalanan ke stasiun di wilayah Bandung dan sekitarnya. Setelah masa uji coba, PT KCIC mengklaim kereta cepat Jakarta-Bandung sudah siap beroperasi sepenuhnya, baik dari segi sarana, prasarana maupun konektivitasnya. Namun, pengelola mengajak masyarakat memperbaiki budaya bertransportasi demi kenyamanan bersama dan menjaga unit kereta cepat Wush. Uji coba ini merupakan bentuk yang clear ya, artinya bahwa sarana dan prasarana kita sudah siap. Karena sepanjang melakukan uji coba kemarin tidak ada kendala, baik dari sisi sarana ataupun prasarana termasuk juga pengaturan pola operasi. Dan kita lihat masyarakat juga sangat antusiasmenya tinggi, apresiasinya juga sangat baik ya. Namun mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana budaya masyarakat bertransportasi. Karena pada saat melayani masyarakat ini kita lihat masih ada yang belum aware dengan pentingnya menjaga fasilitas yang ada di kereta cepat, sehingga ini bisa untuk kenyamanan bersama ya kalau itu tetap terjaga. Namun, di balik kesuksesan Wush, ada tugas berat menanti demi mewujudkan transportasi yang berkeadilan. 60 menit special report, segera kembali. Kalau hanya KCIC utangnya ya bisa ya, gitu ya. Masanya kan Indonesia ini tidak hanya KCIC, ya banyak juga yang harus dilunasi, gitu ya. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu.
Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, di balik kesuksesan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, ada kelayakan bisnis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menjadi perhatian publik. Selain pembangunannya yang molor hingga 7 tahun, pembengkakan biaya proyek kereta cepat pun menjadi sorotan. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik selebrasi hadirnya kereta cepat di Indonesia ternyata menuai sejumlah polemik, mulai dari pendanaan proyeknya hingga urgensi pengadaannya. Lantas bagaimana ya kacamata pengamat melihat hal ini? Kereta cepat WUS jadi moda transportasi alternatif bagi masyarakat yang beraktivitas di area Bandung dan Jakarta. KA Argo Parahyangan yang sebelumnya primadona transportasi Bandung-Jakarta kini harus bersaing dengan kereta cepat. Pasalnya, banyak yang membandingkan efektivitas kedua moda transportasi ini. Meski secara resmi belum diumumkan, Presiden Jokowi menyebut tarif kereta cepat Jakarta-Bandung berkisar Rp250.000 hingga Rp350.000 dengan durasi perjalanan 45 menit dan pemberhentian terakhir di Tegaluar, Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk kereta api Argo Parahyangan yang selama ini telah berjalan berkisar Rp150 hingga Rp200.000 dengan durasi 2 jam 45 menit dan pemberhentian terakhir di stasiun Kota Bandung. Pengamat transportasi publik Joko Setiowarno menilai belum ada urgensi kereta cepat dibangun di lintas Jawa Barat karena sudah terakomodasi oleh transportasi lain. Selain itu, kesiapan aksesibilitas dan konektivitas dari pemberhentian stasiun kereta cepat ke wilayah sekitar Bandung masih minim. Kereta cepat Indonesia itu unik. Dimanapun di dunia ini, kereta cepat itu keberangkatan dan akhir keberangkatan itu stasiunnya di pusat kota. Nah, Indonesia itu di daerah pinggiran kota. Kalau sebenarnya melihat sejauh mana, kita masih punya kereta yang lainnya lah. Tapi ini kan masalah waktu aja, nilai waktu yang dikejar. Bagi orang-orang katanya yang mereka beraktivitas kalau di Jakarta, mereka mungkin sebagian akan berpikir menggunakan kereta cepat. Asalkan, nah di Bandung ini asal juga harus bagus. Nah masalahnya kemarin sampai saat ini kan hanya Damri kan inisiator dari inisiatif dari operator, karena Pemdanya tidak membuat feeder untuk angkutan umum. Yang ada kan baru feeder dari Padalarang menuju ke stasiun Bandung itu PT Kereta Api yang buat. Tapi bagaimana kita buat feeder-feeder kawasan-kawasan perumahan yang ada di Bandung, di daerah Padalarang, namun nampaknya Pemdanya tidak banyak berbuat. Pengamat transportasi publik turut menyoroti adanya suntikan dana pemerintah dengan skema penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp3,2 triliun untuk biaya pembengkakan anggaran pembangunan kereta cepat. Padahal dana APBN bisa digunakan membangun transportasi umum lainnya yang kian mengalami kesenjangan.
tidak perlu jalan rel lah ya, public transport berbasis jalan raya aja lah, itu jauh lebih murah gitu kan. Karena di daerah tuh angkot-angkot tuh hanya tinggal sisa saja, bahkan beberapa kota nggak ada angkot lagi. Untuk PMN cukup besar kan, itu kalau bisa bangun public transport di daerah mungkin lebih 100 kota akan didapat. Nggak usah yang jalur kereta lah, cukup dengan jalan raya. Nah ini kan bisa jauh lebih baik ya, tapi sekarang sudah terlanjur jadi ya, mau diapakan lagi, yang penting dia sampai mangkrak bisa dimanfaatkan ya, nanti konsesinya bisa lebih panjang. Biaya investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disebut mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun yang sangat tinggi, mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,44 triliun rupiah dengan kurs Rp15.000. Sehingga total biaya proyek yang sudah berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,37 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 110,69 triliun rupiah. Padahal dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah Cina 2015 lalu, pembangunan proyek KCJB disebut menghabiskan 5,13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 76 triliun rupiah. PT KCIC mengklaim pembengkakan biaya terjadi karena beberapa faktor perubahan, di antaranya biaya pembebasan lahan, pembangunan fasilitas, kondisi pandemi COVID-19, hingga perubahan desain akses menuju stasiun kereta cepat. China Development Bank atau CDB sebagai pemegang proyek meminta Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya tersebut, sehingga pembayarannya disepakati sesuai dengan porsi kepemilikan saham, yaitu 60% ditanggung Indonesia sebesar 720 juta dolar Amerika Serikat dan 40% ditanggung China sebesar 480 juta dolar Amerika Serikat. Selain penyertaan modal negara atau PMN, Indonesia kembali akan gunakan pinjaman dari China dengan bunga di kisaran 3 hingga 4% untuk membayar pembengkakan biaya. Kepala Pusat Makro dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman menyayangkan sejumlah besaran bunga pinjaman yang dibebankan kepada Indonesia. Menurutnya, renegosiasi perlu dilakukan untuk menghindari penggunaan APBN yang jadi tambahan beban negara. Ya, cuma yang agak disayangkan adalah mengapa saat itu tidak buat skenario yang win-win gitu ya, win-win dengan kondisi ini. Kan ini konsorsium, mestinya kan tanggung renteng lah katakan gitu ya, melakukan renegosiasi berkaitan dengan bunga gitu ya. Meskipun sudah dilakukan, tapi nyatanya kan bunganya tetap di angka di atas 3% kan. Padahal harapannya dulu di skenario awal kan 2%-an, ditambah besaran angka uang pinjamannya. Nah ini kan tambah besar lagi. Nah, kalau memang negara kita punya bargain position yang kuat terhadap Cina, ya harus melakukan itu. Ya kan kita sebuah negara besar, mestinya kita juga head to head dong. Ya pemerintah juga harus betul-betul renegosiasi, dan ini demi negara. Pengamat ekonomi menilai pembayaran utang atas proyek KCJB tidak bisa hanya mengandalkan pemasukan dari penumpang, namun harus mengedepankan inovasi kreatif dan kerjasama dengan berbagai pihak. Ya sebenarnya kalau hanya KCIC utangnya ya bisa ya, gitu ya. Masanya kan Indonesia ini tidak hanya KCIC, ya banyak juga yang harus dilunasi gitu ya, yang jatuh tempo ya untuk proyek A, proyek B gitu. Saya kira ya negara khususnya pengelola ya harus berinovasi, kreatif gitu ya untuk mencari tambahan-tambahan atau nilai tambah selain dari pemanfaatan penumpang. Saya kira itu bisa dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, membangun destinasi-destinasi, karena prediksi kita 50 tahun itu akan lunas jika setiap saat beroperasi dan full dengan harga di angka antara 250 sampai 300 ribu. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo menyebut utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB tidak akan dibebankan kepada masyarakat. Utang kereta cepat akan menjadi tanggungan PT Kereta Api Indonesia KAI. Saat ini, pemerintah bersama PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC dan PT KAI masih menghitung potensi pendapatan tiket dan negosiasi mengenai maintenance operasi kereta cepat.
Sementara, mengenai kesepakatan besaran bunga pinjaman utang proyek ini diharapkan tercapai pada seminggu mendatang. Meski berbagai dinamika dan polemik mewarnai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintah tetap komitmen mewujudkan transportasi berkelanjutan. Kita harus semangat ya, karena ini merupakan proyek strategis nasional dan seperti yang kita ketahui, ini merupakan bisa kita katakan perubahan peradaban dari transportasi di Indonesia. Di balik proyek kereta cepat, ada tugas berat menanti demi mewujudkan transportasi berkeadilan. Tak hanya pemerintah, kolaborasi sektor swasta dan masyarakat